Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar setia radio online Palopo Mengaji. Walhamdulillah, di petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online rutin selama pandemi COVID-19 yang membahas tentang rambu bagi penuntut ilmu, yang kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Ilmi yang merupakan karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang kedua, di pasal yang pertama, masih terkait dengan adab penuntut ilmu. Sudah kita sebutkan adab penuntut ilmu mulai daripada mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua, tujuannya menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kejahilan, kebodohan, baik dari diri si penuntut ilmu itu sendiri dan juga dari orang lain. Demikian pula yang ketiga, yaitu menuntut ilmu dalam rangka untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, rihabatus sadri fi masailil khilaf, yaitu berlapang dada pada persoalan-persoalan yang diperselisihkan, yang mana persoalan tersebut memang kita mesti berlapang dada untuk menerimanya. Dan insyaallah kita akan masuk kepada adab yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-amrul khamisu, perkara yang kelima yang merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu dan juga rambu bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin, baik dia muslim ataupun muslimah, untuk menghiasi seluruh ilmu yang telah ia ketahui dengan adab yang kelima ini. Apa itu? Al-amrul khamisu al-amalu bil ilmi. Perkara yang kelima ini adalah mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Ayya'mala talibul ilmi bi'ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan, lianna hadha huwa thamaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu dia mengamalkan ilmunya, baik ilmu tersebut di bidang akidah ataupun di bidang ibadah, ataukah di bidang akhlak dan adab, dan juga di bidang muamalah atau interaksi kepada makhluk. Mengapa demikian? Sebab ini adalah buah dan hasil daripada ilmu. Buah dari ilmu itu adalah amalan. Hasil daripada ilmu itu adalah amalan. Kalau tidak ada hasilnya, maka
kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Tidak ada manfaatnya. Ya. Ibarat seorang menanam pohon, ya, yang diharapkan dari pohon tersebut adalah buah, tapi ternyata tidak mendatangkan buah. Ada enggak manfaatnya? Tidak ada. Iya. Palingan hanya ditempati sebagai tempat untuk bernaung. Atau suatu saat pohonnya sudah besar, ya, ditebang, dijadikan, ya, kayu, balok, papan untuk jadi rumah. Nah, iya. Jadi, amalan itu adalah buah dan hasil daripada ilmu. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi, imma lahu wa imma alaih. Beliau katakan, ya, orang yang membawa atau yang memiliki ilmu itu seperti dengan perumpamaan orang yang membawa atau memiliki senjata. Ya. Imma lahu wa imma alaih. Yang namanya senjata bisa jadi, ya, senjata tersebut bermanfaat bagi yang membawa senjata, ya. Atau sebaliknya, senjata tersebut mendatangkan bahaya bagi pemiliknya. Kadang diistilahkan dengan senjata makan tuan. Ya. Nah, sama dengan ilmu, ya. Sama dengan ilmu, ya, bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pemilik ilmu kalau dia amalkan, ya, dan bisa mendatangkan bahaya dan mudarat kalau tidak diamalkan. Walihada sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah yang laka, membela dan menolongmu, aw 'alaika, ataukah Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan memberatkan dan membahayakan dirimu. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. 6. Laka in amilta bihi wa 'alaika illam ta'mal bihi. Iya. Al-Qur'an yang merupakan sumber dari seluruh ilmu. Iya. Sumber dari seluruh ilmu. 6. Olehnya para ulama as-salaf itu sangat menekankan, ya, ketika usia masih belia, mereka menekankan untuk menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Sebab sumber ilmu syar'i itu seluruhnya ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran, sumbernya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini akan menolong, akan membela kita ketika kita mengamalkan isi dan kandungannya, dan akan memberatkan, membahayakan, dan tidak menjadi penolong kita pada hari kiamat kalau kita tidak beramal, ya. وكذلك يكون العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتصديق الأخبار وامتثال الأحكام إذا جاء الخبر من الله ورسوله فصدقه وخذه بالقبول والتسليم ولا تقل لما وكيف فإن هذا طريقة غير المؤمنين.
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, demikian pula mengamalkan semua yang telah sahih, ya, semua yang telah sahih berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mendengarkan hadis, ya, dibacakan atau kita membacanya, kita tahu itu adalah hadisnya sahih atau minimal hasan. Maka kita amalkan itu. Bagaimana bentuk pengamalannya? Bitasdiqil akhbar. Membenarkan semua yang disebutkan dalam hadis. Ya. Pemberitaan yang disebutkan dalam hadis itu kita benarkan. Ya. Wamtithalil ahkam. Hukum-hukum yang disebutkan, yang dituntut, yang diterangkan di dalam hadis, kita laksanakan. Kita patuhi dan amalkan. Kalau itu hukumnya adalah wajib, kita mesti bersegera melakukannya. Ya, dan kalau misalnya itu adalah perintah, ya, maka kita pun bersegera untuk mengamalkannya. Ya. Dari perintah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnat, ada yang hukumnya mubah. Tetapi pada intinya, ya, kita melakukan apa yang, ya, dituntut dari hadis-hadis tersebut. Maka apabila datang riwayat, berita, ya, hadis, asar, ya, ya, kalau datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita benarkan. Ya. Kita wajib membenarkannya dan meyakininya. Dan kita wajib untuk berpegang, untuk mengambilnya, menerima dan tunduk dengan, ya, khabar tersebut. Dan jangan mengatakan lima wa kaifa. Ya, mengapa? Ya, atau semisal dengan ini, kok bisa? Ya. Dan juga jangan mengatakan wa kaifa. Wah, gimana nih? Ya. Fa inna hadza tariqah. Ya, sebab jalan ini, orang yang seperti ini, yang menempuh metodologi seperti ini, itu menempuh metodologi selain daripada metodologinya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakunu lahu idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya. Dan tidak layak, tidak pantas bagi hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu dari sebuah perkara, kemudian mereka masih memiliki pilihan yang lain, ya, dari perkara tersebut, dari perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dari ayat ini sangat jelas dan nampak tariqatul mu'minin wa tariqatu ghairil mu'minin. Mana jalannya kaum mukminin? Yaitu ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, ya, sesuatu pada suatu perkara, mereka tidak punya pilihan yang lain. Ya, mereka itu sami'na wa ata'na, dengar, taati. Ini metodologi kaum mukminin. Ya, adapun metodologi selain daripada kaum mukminin, ya, adalah ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, mereka masih memilih yang lain. Ya. Mereka masih memilih yang lain selain daripada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan.
dan ini termasuk ke dalam golongan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan ancaman kepada mereka, yaitu apa ancamannya? Siapa saja yang bermaksiat, yang menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Was-sahabatu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'in qad takunu gharibatun wa ba'idatun an afhamihim. Walakinnahum yatalaqawna dhalika bil qabul wa la yaquluna lima wa kayf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang menyampaikan kepada para sahabat, ya, beberapa hal, beberapa perkara yang kadang itu, ya, di telinga atau dalam pandangan para sahabat itu agak anti mainstream, tidak umum, ya, aneh atau asing menurut mereka, iya, dan agak jauh dari pemahaman mereka, ya. Tetapi para sahabat ini bersamaan dengan itu mereka mengambil dan kemudian menerima apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mereka tidak katakan kenapa kok bisa begini, mengapa, kenapa. Mereka juga tidak kena katakan, iya, dan bagaimana, ya. Nah, apa yang datang dari Nabi, walaupun itu mungkin bagi mereka agak aneh, ya, anti mainstream, sulit dipahami atau tidak sampai pemahamannya para sahabat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, yang diterangkan oleh Nabi, tapi mereka, ya, tetap mengambil ucapan Nabi, menerima hal tersebut, iya, dan tidak ada istilah, iya, kenapa kok begini, ya, bagaimana kok bisa jadi begini, tidak ada. Nah, bi khilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi al-ummah, iya, berbeda dengan, ya, umat yang datang belakangan, umat Islam, ya, najidu al-wahida minhum idza hudditha bi haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuridu ala kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradat allati tastashiffu minha annahu yuridu al-i'tirad la al-istirsyad. Ya, kalau umat yang datang belakangan ini, umat akhir zaman, iya, itu berbeda dengan umat di awal. Umat di awal, iya, ketika datang hadits dari Nabi, mereka langsung terima, sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin mereka belum begitu paham, ya, tapi mereka yakin itu yang datang dari Nabi wahyu, ya. Nah, umat yang akhir zaman, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kadang kita dapati seseorang apabila disampaikan sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahal aqluhu fihi, akalnya kemudian menjadi linglung, menjadi bingung, ya, akhirnya dia membawa, ya, kalam atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kepada makna, ya, yang makna tersebut hakikatnya mereka ingin menentang, ingin menolak, bukan mencari bimbingan, bukan untuk mendapatkan arahan dan taujih, ya. Walihada yuhalu bainahu wa bainat taufiq
hatta yarudda hadha alladhi ja'a an Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yatalaqahu bil qabuli wat taslimi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena mereka ini melakukan hilah, ya. Naam, ya, mereka terhalang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini taufik sangat dibutuhkan, ya. Dengan hidayah taufik itulah yang menjadikan seseorang mengamalkan apa yang telah ia ketahui atau apa yang telah dia ilmui. Ya. Nah, tanpa hidayah taufik dari Allah, dan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik, iya, maka seseorang yang sudah tahu ilmunya, dia tidak mengamalkan. Coba lihat saja dari kalangan kaum muslimin. Apa mereka tidak tahu sholat 5 waktu itu wajib? Tahulah. Ya. Nah, buktinya apa? Ketika bulan Ramadan mereka berduyun-duyun sholat 5 waktu. Ya, mereka tidak mau ketinggalan sholat 5 waktu. Iya. Nah, iya. Mereka sudah tahu. Iya. Tetapi iya, disebabkan mereka ini ya, kadang ya, dalam tanda kutip menolak apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah, akhirnya mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, sampai mereka membantah, menolak apa yang datang dari Rasul, ya, sebab mereka ini tidak mengambil dan menerima dengan penuh kesadaran dan penuh ketundukan. Naam. Wadrib lidzalika masalan thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ya, kita akan memberikan contoh, kata beliau rahimahullahu taala. Ya. Apa contoh yang beliau sebutkan? Ya. Yaitu sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, naam, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagaimana hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa sulutha al-lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Faham? Ya. Allah turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Ya. Bagaimana sepertiga malam akhir itu? Bagaimana menentukannya? Ya, sebenarnya mudah. Kalau dari sisi waktu atau jam, lihat jam berapa terbenamnya matahari, dan lihat jam berapa terbitnya fajar. Ya, berapa jam itu? Setelah itu dibagi 3. Ya, naam. Nah, sepertiga yang akhir, nah itulah. yakni sebelum terbitnya fajar. Allah turun ke langit dunia. Iya. Kemudian Allah berfirman, ya, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan ku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku pasti akan ku berikan. Dan siapa saja yang memohon ampun kepadaku maka niscaya akan ku ampuni baginya. Nah, hadisnya jelas. Ya. Hadzal haditsu haddatsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa haditsun masyhurun bal mutawatirun.
hadits ini adalah hadits yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadits yang masyhur, hadits yang terkenal. Ya. Bahkan haditsnya itu adalah mutawatir. Ya, diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil mereka berdusta atau sepakat berdusta. Nah, walam yarfa ahadun minas sahabati lisanahu liyaqul ya Rasulullah kaifa yanzil wa hal yakhlu minhu al-'arsh am la. Ya, tetapi jemaah sekalian, ya, tidak ada satupun dari kalangan sahabat itu yang kemudian komplain, bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana Allah turun? Bagaimana cara turunnya? Ya, tidak ada dari kalangan sahabat yang tanya itu kepada Nabi. Ya, bagaimana turunnya? Iya. Apakah dengan demikian maka arsy menjadi kosong? Ya. Atau Allah meninggalkan yang namanya arsy? Sebab dimaklumi Allah itu di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy, di langit, bukan di hatimu, bukan pula di hatiku, bukan pula di hati yang lain, dan bukan di mana-mana. Tapi Allah itu ada di atas arsy, di atas langit. Ya. Bahkan hadits ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Kenapa? Sebab kalimat dalam hadits yanzilu. Ya. Allah itu turun. Kalau turun dari mana? Dari samping kiri ke samping kanan, atau dari samping kanan ke samping kiri? Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Ini namanya turun itu pasti dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya turun. Kalau dari bawah ke atas itu namanya naik. Nah, ini juga bantahan dari sekian ratus dalil yang menunjukkan Allah itu di arsy, Allah itu di langit. Ya. Ini masih sampai saat ini masih ada juga sebahagian dari kaum muslimin yang punya pemahaman seperti itu. Entah disebabkan kejahilan, entah ada syubhat yang bercokol di kepalanya, atau sebab-sebab yang lain yang membuat mereka berkeyakinan Allah itu di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Ya, bertolak belakang dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Ya, bahkan bertolak belakang dengan akal sehat. Ya. Nah, bertolak belakang dengan akal sehat. Nah, tidak ada dari kalangan sahabat yang bertanya, itu Allah turun, bagaimana cara turunnya? Ya. Nah, apakah dengan demikian arsy jadi kosong atau gimana? Wa ma asbah dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu. Ya. Nah, tidak ada dari kalangan sahabat. Nah, kenapa? Nabi juga itu tidak pernah bertanya kepada malaikat Jibril yang datang bawa wahyu, tidak pernah Nabi tanya. Ya, hal-hal yang seperti inilah yang dikritik oleh para ulama as-salaf salih. Ketika itu dipertanyakan, memperdalam terkait dengan masalah itu. Ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam, kalau saya tidak salah, Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ya, ketika ada seorang yang bertanya di majelisnya, terkait ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu berada di atas arsy. Dia tanya,
kaifa istawa? Bagaimana modelnya istiwa? Bagaimana stylenya, gayanya? Ya. Nah, bukan main malahnya Imam Malik. Ya. Beliau katakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu dimaklumi, diketahui oleh siapa? Orang yang tahu bahasa Arab. Istiwa itu apa artinya? Ya. Wal kaifiyatu majhulun. Ya. Nah, adapun masalah bagaimana Allah beristiwa itu majhul, tidak ada yang tahu. Jangankan para ulama, ya, baik yang terdahulu sampai dengan yang ada hidup saat ini, ya, para nabi dan rasul juga tidak tahu. Termasuk para malaikat juga tidak tahu. Nah, maka beliau katakan demikian. Ya, wal kaifiyatu majhulah. Ya. Nah, was-su'alu anha bid'ah. Dan menanyakan tentang gimana, ya, istiwanya Allah dan yang semisal dengan itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Tidak ada satupun para salafus saleh yang menanyakan itu. Nah, sampai akhirnya, ya, orang yang bertanya itu disuruh oleh Imam Malik, kasih keluar ini orang dari majelis. Ya. Nah, dikeluarkan dia dari majelis. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, wah, ini menghalangi manusia dari ilmu. Ya, dia akan datang ke majelis untuk mencari ilmu. Nah, ingat, ilmu tidak akan bisa masuk ke kepala orang kalau di kepalanya masih bercokol syubhat. Langkah pertama, singkirkan dulu syubhatnya. Kalau dia sudah bertobat dari syubhatnya, tinggalkan pemikiran menyimpangnya, enak itu masuk ilmu. Tapi kalau langsung dikasih ilmu yang lain, di kepalanya masih bercokol 1, 2, bahkan 100 atau 1000 syubhat, tinggal tunggu waktu dia akan menjadi musuh dalam kelambu. Dia akan mencari-cari kelemahan, ya, dari, ya, majelis taklim yang dia ikuti. Apakah itu kesalahan ustadznya, ya, kesalahan kitabnya, atau apa saja. Sebab memang masih ada syubhat di kepalanya bercokol. Makanya di antara nasihat Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih ibn Fauzan hafizahullah ta'ala yang saya ingat secara makna, ya, jika Anda ingin jika Anda ingin, ya, berikan ilmu yang bermanfaat kepada seseorang, maka singkirkan dulu syubhat yang tercokol di kepalanya, yang bercokol di pemikirannya. Nah, kalau itu sudah tersingkirkan, dihilangkan, akan mudah dia mendapatkan yang namanya ilmu nafi'. Iya. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala tadi, iya, di antara hikmah kenapa beliau melakukan demikian, Allah taala alam, iya, pemikiran seperti itu bisa meracuni orang yang ada di majelis. Ya. Pikiran seperti itu akan bisa meracuni, ya, orang yang ada di majelis. Nah, apalagi kalau, ya, yang ada di majelis tersebut adalah orang-orang yang baru hijrah, ya, belum kuat dari sisi keimanan dan keilmuan, dapat sedikit syubhat, oleng ke kanan, tambah lagi oleng ke kiri, maka yang terbaik singkirkan dulu itu syubhatnya, keluarkan dia dari majelis. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Lakin najid ba'dha an-nas yatakallamu fi mithli hadha wa yaqulu kayfa yakunu 'ala al-arsh wa huwa yanzilu ila as-sama'i ad-dunya. Namun kita mendapati ada sebagian orang itu membicarakan hal ini, ya. Mereka katakan apa? Bagaimana, ya, Allah di atas arasy, padahal dia kadang turun, ya.
Naam, ke langit dunia. Wa ma ashbaha dzalika min iradati allati yuridunaha walau annahum talaqqaw hadzal haditha bil qabuli wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arshihi wal 'ulu min al-lawazim zatihi wa yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala lan dafa'at anhum hadhihi syubha wa lam yatahayyaru fima akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu ada yang ya mungkin mereka merasa cerdas, pintar. Ya. Nah, mereka katakan demikian. Kok Allah dikatakan di atas arsy, tapi turun ke langit dunia? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mereka ini menginginkan ya, untuk menolak atau berpaling daripada hal tersebut. Ya. Seandainya mereka menerima hadits itu dengan baik dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu istawa di atas arsy-Nya dan tinggi, dan itu merupakan ya konsekuensi dan keharusan dari zatnya yang maha tinggi. Ya, kemudian Allah juga turun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya, maka akan terhempas, akan tertolak yang namanya syubhat, ya, dan dia tidak akan macam-macam, dan dia tidak akan bebas, ya, untuk menginterpretasikan atau menolak apa-apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fid din. Izan al-wajibu alaina an natalaqqa ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min umuril ghaibi bil qabuli wat taslim wa an la nu'aridha bima yakunu fi adhanina min al-mahsus wal musyahad lianna amral ghaibi amrun fawqa dhalik. Nah, oleh sebab itu wajib atas kita, wajib atas setiap penuntut ilmu untuk mengambil, menerima ya semua yang yang Allah dan Rasulnya telah beritakan dari perkara-perkara yang gaib. Diterima, kita tunduk, ya, dan tidak mempertentangkannya, ya, tidak mempertentangkannya dengan ya, pikiran-pikiran kita, panca indera kita, ya, pendapat kita, atau menurut pandangan kita. Sebab yang namanya perkara gaib itu semuanya di atas, ya, melebihi akal. Iya. Akal tidak akan sanggup untuk menjangkau hal tersebut. Panca indera juga tidak akan sanggup untuk menjangkaunya. Nah, wal amthilatu ala dzalika katsiratun. La uhibbu an atila bi dzikriha. Innama mawqiful mu'min min misli hadhihi al-ahadith huwa al-qabul wat taslim bi an yaqula sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara Allahu an zalika fi qawlihi amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Ya. Adapun contoh ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi, yaitu kewajiban seorang penuntut ilmu, ya, bahkan itu kewajiban seorang muslim dan muslimah, ya, mereka menerima, mengambil, ya, semua yang Allah dan Rasulnya beritakan dari perkara yang gaib, tidak mempertentangkannya dengan akal, dengan panca indera, dengan apa saja, sebab akal dan panca indera dan selainnya itu tidak akan mungkin menjangkaunya. Contoh masalah itu cukup banyak. Dan beliau katakan saya tidak akan memperpanjang di sini, ya, menyebutkannya. Namun
ya, sikap seorang hamba Allah yang beriman, ya, ketika menemukan atau mendapati atau mendengarkan hadits yang semisal dengan ini adalah al-qabul wa taslim. Dia terima dan dia tunduk, dia pasrah, dan dia mengatakan maha benar Allah dan Rasulnya yang sudah memberitakan itu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaih. Kami beriman, para rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, taib. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan seperti yang disebutkan tadi, mungkin 10 menit itu kita rehat sejenak. Mungkin ada 1-2 atau beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, dan mudah-mudahan bisa kita jawab. Nah, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Apa kriteria seorang penuntut ilmu memenuhi syarat untuk menjadi dai dan berdakwah untuk masyarakat umum? Apakah ia wajib menguasai ilmu alat terlebih dahulu? Jazakallahu khairan. Nah, kriteria seorang penuntut ilmu untuk menjadi dai, ya. Pertama, dia mesti memiliki akidah yang lurus. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah salafus salih. Ya. Dia mesti tahu dan faham, dan itu dia amalkan. Ya. Dan tentunya sebelumnya dia sudah pelajari. Nah, kemudian dia memiliki manhaj yang lurus. Metodologi dalam beragama, ya, manhaj yang lurus, metodologi dalam beragama, yaitu dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sebagai sumber pokok, ya. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini dipahami sebagaimana yang dipahami oleh pendahulu yang soleh atau salafus soleh atau salaful ummah, baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Nah, dia pahami hal tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, setidaknya dia mesti memiliki ilmu alat, ya. Tidak kita katakan bahwasanya dia mesti menguasai seluruh ilmu alat. Tidak. Tetapi dasar-dasar ilmu alat untuk, ya, ilmu syariat, minimal dia tahu basic dan dasar-dasarnya. Sebab setiap ilmu syariat punya ilmu alatnya. Ya, ketika dia mau berbicara tentang tafsir, dia mesti tahu basic daripada usul tafsir, ya, pokok-pokok dalam permasalahan tafsir. Ya, ketika dia hendak berbicara panjang lebar tentang masalah fikih, dia mesti tahu dan punya basic dalam masalah usul fikih dan qawaidul fiqhiyah minimal. Ya. Ketika dia mau berbicara tentang hadits, minimal dia punya basic, ya, usulul hadits atau lebih dikenal dengan istilah mustalahul hadis, ya. Nah, dan seterusnya. Ya, ini beberapa cabang ilmu alat. Dan yang paling pokok dari semua itu, dia punya basic ilmu bahasa Arab. Sebab semua ilmu yang saya sebutkan tadi itu menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa lontara, ya. Nah, semua cabang ilmu syariat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, demikian. Ini ya, iya. Dan memang Nabi SAW menyebutkan ballighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Benar. Iya.
kalau ayat tersebut kita tahu, kita pahami tafsirnya, kita pahami maknanya, konsekuensinya, kita pahami. Nah, ya. Jangan sampai kita sampaikan sebuah ayat yang ayat tersebut terjemahannya juga kita tidak tahu, ya, atau ya, terjemahannya ke barat, ayatnya ke timur. Nah, atau malah itu ayat disebut dengan hadis disebut dengan ayat, atau pantun malah disebut hadis. Ya, nah, ini hendaknya diperhatikan ketika seorang itu hendak berdakwah di tengah masyarakat umum. Ya, kemudian, iya, secara umum dia punya ilmu, iya, basic yang kita sebutkan tadi. Ya. Dia punya ilmu basic yang kita sebutkan tadi. Selain daripada ilmu basic yang kita sebutkan tadi, dia mesti tambahkan dengan dua ilmu yang lain. Ya. Ini semuanya masuk ke dalam firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Ya, basirah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu yang wajib dimiliki bagi setiap penuntut ilmu atau dai. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan bagaimana menyampaikan ilmu tersebut. Sebab kadang ada orang punya ilmu, ya, dia bingung cara menyampaikannya. Hasilnya apa? Dia menginginkan A, audiens memahaminya B. Ya, dia mesti tahu, ya, bagaimana dia mesti mengilmu bagaimana cara menyampaikan itu. Termasuk tingkatan pemahaman audiens itu di mana. Ya, jangan berikan bahasa ilmiah untuk yang TK saja tidak pernah kenal. Ya. Nah, dan yang ketiga, ya, adalah dia tahu, ya, ini yang mana yang mesti diperbaiki terlebih dahulu di kalangan umat ini. Nah, ini berdasarkan apa yang dilakukan dan disampaikan kepada kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Ya. Naam, fa awwalu ma tad'uuhum ilai an tashhada an la ilaha illallah. Nabi nasihati, yang akan kau datangi itu innaka satati qauman min ahli kitab. Itu ahlul kitab. Kau mesti punya persiapan. Ya, kau mesti punya ilmu. Iya, dan yang pertama kau sampaikan ini. Ya. Nah minimal yang seperti ini insyaallah. Ya, ketika seseorang itu hendak berdakwah. Adapun selain daripada itu, ya, yang mungkin tidak tercapai apa yang kita sebutkan tadi, maka penuntut ilmu masih tetap boleh berdakwah sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Ya. Kapasitas yang dia miliki. Dia tidak mampu menulis, dia sharing tulisan orang lain. Dia tidak mampu berceramah, iya, maka dia sharing yang namanya ceramah daripada ustaz atau kiai atau para ulama. Demikian seterusnya. Bahkan penuntut ilmu itu sama sekali tidak memiliki skill di depan umum, maka dia jadi donatur. Ya. Apakah donatur dengan hartanya atau donatur dengan bantuan fisiknya dia? Ya. Dan apa saja yang mampu. Sebab itu semuanya masuk dalam cakupan berdakwah. Ya. Nah, jangan dibilang berdakwah itu cuma ceramah doang. Ya, kadang ada orang dapat pahala jauh lebih besar dibandingkan ceramah. Ceramah seperti ini itu sangat berat. Ya, berat menjaga namanya niat. Adapun orang yang di belakang layar yang tidak kelihatan itu lebih tenang sedikit. Oh, orang tidak tahu saya. Ya. Dibandingkan yang tahu dia, berat sekali itu. Makanya kata Syekh Utsaimin, yang namanya keikhlasan itu jangan kau bilang mudah. Para ulama salaf saja itu setengah mati berusaha untuk memperbaiki keikhlasannya. Ya. Nah, taib, saya kira ini jemaah sekalian, cukup satu pertanyaan dan ada juga masuk dari tempat yang lain. Mungkin sebentar saya jawab tapi melalui rekaman suara. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.